Agak kelihatan ya. Oke, suara masih masuk ya. Langsung aja, sesuai topik yang diusulkan, saya coba mengangkat judul yang lebih relevan mungkin ya, karena tadi konsepnya adalah praktisi mengajar. Jadi saya coba akan sharing bagaimana sebenarnya dua keilmuan dalam satu sesi ini tentang kartografi dan toponomi kaitannya dengan dunia pemetaan. Saya yakin untuk teman-teman yang sudah magang di sini pasti merasakan dua hal ini, bagaimana dinamikanya dan sebagainya. Oke, saya coba lanjut lagi. Kurang lebih ada 3 part nanti. Untuk batas waktunya saya ikut saja nih, mau sampai jam berapapun siap lah kalau ini untuk sharing ke teman-teman. Nanti kita kenalan dulu. Yang kedua nanti kita akan berkelana bareng-bareng. Terakhir harapannya teman-teman semua, terutama yang ikuti ini, terutama yang belum berkesempatan gitu ya, bisa kita sama-sama kolaborasi nanti seperti apa ke depannya. Oke, kita mulai dengan kenalan ya. Nah, ini sebenarnya saya punya satu pertanyaan ini yang mungkin nanti bisa dirunkan teman-teman ya, terutama yang ada di sini. Sebenarnya apa cita-citanya teman-teman hari ini? Hari ini ya, saat ini. Ini pertanyaan yang saya lemparkan juga kemarin ketika bertemu dengan anak-anak SD kelas 5. Saya tanya, apa cita-citamu saat ini ya? Karena cita-cita bisa jadi berubah. Besok mau jadi apa dan segala macamnya. Konteks pertanyaan ini adalah menelisik apakah memang keinginan kita, terutama untuk teman-teman yang berkecimpung di pendidikan geografi, akan menjadi seorang guru, atau akan seperti apa, startup pendidikan atau apapun. Saya yakin banyak-banyak celah peluang kerja di sana. Cita-cita ini juga yang menarik adalah kalau zamannya Mbak Elvi ya, Mbak Pepi ini, zamannya Mbak Pepi, zaman saya dulu kita kan sering bilang ya, cita-citanya astronot gitu ya. Astronot, kemudian ini saya sandingkan gambar di sebelahnya. Gambar sebelahnya adalah cita-cita anak saya zaman sekarang, Bu. Anak-anak zaman sekarang mungkin cita-citanya dari YouTuber, gamer, konten kreator ya. Jadi ke Iya sana ya. ada perbedaan di sini, cita-citanya berbeda. Tetapi yang menarik adalah ketika mengenalkan cita-cita ini jadi dokter tadi ya, jadi dokter, jadi profesor atau apapun. Anak zaman sekarang gamer tadi ya, menjadi juara game dan segala macam menang. Ini tantangan bagi kita, khususnya bagi kami orang tua termasuk rekan-rekan pendidik ya, pendidik geografi. Ini tantangan juga bagaimana mengenalkan geografi di era sekarang, di era anak-anak yang meleknya digital, gaming dan segala macamnya. Namun sebelum ke sana, izin saya akan meminta untuk kita untuk mengisi menti.com. Oh ya. Coba saya share tautannya dulu sebentar ya. Saya coba tayangan saya ganti. Kita ke menti dulu ya. Oke, Nanti teman-teman siap. mohon bantuannya teman-teman ngisi ya. Kelihatankah? Saya akan share tautannya nanti. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Saya coba. Oke. Saya akan copy vote linknya. Saya akan kirim ke chat ya. Gimana nih? Enggak. Saya kirim ke chat. Saya kirim ke chat dulu sebentar. Silakan akses dari chat atau dari ini ya. Oke, sudah masuk ya di chatnya. Kita akan lihat pertanyaan pertama. Masih kelihatan kan ya? Takutnya nggak kelihatan. Ntar lagi mulutnya. Oke, kelihatan ya. Coba teman-teman, saya minta respon teman-teman untuk mengisi. Ketika pertama kali mendengar dua kata ini, apa yang ada di benak teman-teman? Ini menjadi starting penting untuk kita mempelajarinya. Teman-teman bisa lewat tautan tadi atau ke menti.com lalu masukkan angkanya 68 10 25 41. Ini masih menanti jawaban ini, belum ada yang jawab. Pesertanya berapa nih ya? 23 ya, termasuk Bu Pepi dan Bu Linda Iya, ya. 23. Terus masuk dua saya berarti puluh 20 berarti. ya. Dua Dua puluh puluh berarti berarti. ini. Iya. 20 silakan. Ada bisa ngisi dengan 3 kata kalau nggak salah. Coba saya reload lagi ya. Apakah sudah ada jawabannya? Belum ada yang menjawab. Kita tunggu ya, nggak apa-apa. Bisa ke menti.com atau ngisi dengan tautan tadi. Saya coba contohkan mungkin. Kita klik ini tadi. Oke. Saya coba masukkan ya, bisa ya. Nah, saya coba tes juga. Misalkan yang muncul aja pertama kali di benak, nggak usah panjang-panjang, santai aja. Saya coba pancing dengan jawaban saya. 3 kata saja, masing-masing satu baris.
Nah, ini misalnya seperti ini. Silakan diketik. Oh, itu typo itu. Jadi masukkan 3 kata. Bisa kan ya tautannya? Tapi nggak bisa. Lalu klik submit. Nah, terus lanjut. Wah, ini makin banyak nih, Vi. Ibu-ibu dosanya juga boleh ini kalau mau ikut mengisi. Satu Boleh juga ya ini kita boleh. ngisi ya. Boleh lah. Nah, biar rame Boleh, boleh, isiannya. boleh. Biar rame nih, biar rame Aku isiannya ngisi boleh. juga lah. Kita santai aja ini biar ramai aja di sini. Jadi ini menjadi entry point penting dalam pembelajaran ya. Salah satunya memancing atau membangkitkan diskusinya ini biar. Nah ini makin banyak ini. Kembali saya kupas ya. Oke, toponimi ialah asal usul kan. Oh, langsung keingat panjang dia. Penginderaan jauh, geografi, ada kaitan geografi ya. Kaitannya dengan wilayah pasti ya, karena tadi si terapan untuk wilayahan ya, keruangan. Oh, oke, studi peta. Kartografi adalah seni, betul. Terus, tipologi, oke. Tenang, tidak perlu googling. Pertama kali yang muncul di benak teman-teman saja. Takutnya ini pada googling nih, nyari di internet. Kartografi atau ini. Yang muncul pertama kali ketika mendengar kata-kata itu apa? Oke, 8. Ini karena peserta sekitar 20-an, saya targetkan minimal sampai 15 lah ya. Kalau 15 sudah kelihatan kita. Udah 28 respon, udah lumayan itu banyak. Oke, pemetaan, seni pemetaan. Penginderaan jauh. Oke, ada 10 orang nambah lagi nih. Peta ya, kata-kata yang dominan. Semakin banyak teman-teman mengentry, maka kata-katanya akan semakin membesar, semakin besar. Enak word cloud, jenisnya word cloud. Jadi awan-awan katanya akan semakin membesar. Peta termasuk yang besar karena mungkin isinya lebih 3 atau 4 yang menuliskan kata peta. Kartografi adalah seni, tadi udah. Keindahan, oh art, oh ada yang bicara keindahan juga. Oke, 1 orang, 2 orang lagi. Oke, muncul 1 lagi, peta lagi. Oh, makin banyak lagi. Terus sampai 15 mungkin kalau ini. Pusat peta batas wilayah ini mah karena lagi magang di sini aja nih kayaknya nih. Ada yang lagi magang nih. Verifikasi teknis ini, Vi. Ini bahasa teman-teman yang kena magang di sini, Vi. Jadi mereka sedang sibuk verifikasi teknis. Punya Udah lagi. punya pengalaman di sini. Mereka udah punya pengalaman verifikasi teknis ini. Jadi ingat kata kartografi toponimi yang ngejak peta gitu ya. Oke, dua lagi boleh. 2 lagi. Saya kasih kesempatan. Oke, apa lagi nih? Sekalian barangkali yang magang mau curhat boleh kasih kata-kata. Siapa tahu ingat kartografi, toponimi, ingat Mas Haji atau ingat apa boleh juga. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, oke, 3 tidak ada penambahan. Oke, saya stop ya. Jadi konsepnya adalah ketika saya tanya ini yang akan menentukan sebenarnya mindset teman-teman ke depan seperti apa. Karena ketika mendengar kata kartografi bagi teman-teman yang sering berkecimpung dengan peta pasti identiknya dengan tadi kegiatan yang mereka alami ya ikuti terkait pemetaan. Ada yang bicara itu verifikasi teknis karena kebetulan sedang makan di PBBW. Ada yang bicara tadi tentang keindahan, entah tipologi, nama pasti ada referensi atau referensinya ke sana. Kata kedua adalah toponimi. Toponimi kan salah satu unsur yang muncul dalam sebuah peta. Konon katanya peta tanpa nama tempat, nama sungai, nama gunung dan segala macam itu peta buta gitu ya. Itu jadi tanah. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita lanjut ke sesi ini slide berikutnya ya. Saya coba lagi. Oke, tadi sudah. Nah, tadi sebenarnya perkenalan aja. Jadi perkenalan kita mengenal apa namanya, cita-citanya apa. Nanti refleksinya di akhir ya, refleksinya di ujung. Di ujung teman-teman bisa lihat akan seperti apa. Bentar.
refleksinya teman-teman akan seperti apa. Nanti sudah ya. Ini tadi sebenarnya ada soal berikutnya, tapi saya coba skip dulu. Saya lari ke sini. Ini tadi di era saya dan Mbak Pepi ya, kami sudah jadi dokter, astronot, yang zaman dulu ya, kemudian atau pilot Iya. atau insinyur. Nah, kalau teman-teman kan sekarang menjadi seorang pendidik, walaupun pendidikan ya, tapi geografi kan, pasti punya pengalaman untuk bisa mimpi keliling dunia. Beberapa teman-teman yang makan di sini saya yakin sudah keliling ke beberapa wilayah ya, sudah ikut mengalami hiruk pikuk ketemu dengan kepala desa dan segala macamnya. Itu seorang geografer tuh bisa ke sana, bisa memungkinkan untuk bisa keliling dunia. Minimal teman-teman keliling dunia lewat global gitu. Itu udah minimal sekali. Atau lewat Google Earth atau apapun ya itu udah minimal. Bisa keliling di sana. Itu. Nah, bicara tadi ketika bermimpi ke sana ternyata ada step-stepnya, tahapannya. Salah satunya mengenali bagaimana membuat peta. Tadi ada yang bicara peta itu terkait keindahan, art, seni ya. Ini zaman ini, Vin, zaman di KKN di Purworejo. Kamu ikut KKN Purworejo nggak ya? KKN Purworejo. Saya diminta kisahnya dulu. Saya sudah seperti teman-teman, sebagai sosok yang ahli tentang membuat peta, terbiasa dengan software GIS, dengan software pemetaan, tetapi diminta oleh kepala desa untuk membuat peta dalam bentuk di peta dinding ya, peta dinding atau sketsa peta, karena tanpa koordinat, tanpa referensi. Namun sebagai seorang geograf, saya tetap berusaha mempertahankan kaidah-kaidah sebuah peta. Misalkan tetap ada judulnya, tetap ada arah orientasinya, ada skalanya yang saya coba ukur, penggambaran simbologinya tetap saya atur, ada legenda petanya. Nah, seni-seni seperti ini yang termasuk tadi bagiannya, bagian dari sebuah kartografi, ilmu seni teknologi tentang pembuatan peta. Itu pun saya terapkan. Terus gambar yang sebelahnya lagi itu seorang kartograf atau seorang geografer biasanya identik dengan data collection, pengumpulan data dan informasi sebelum data itu diolah. Ini gambar pengumpulan data untuk eco-sounding, pengukuran di kedalaman ya, di danau saat itu, Danau Sunter. Yang di bawah lagi, kalau sebelah sini, sebelah kiri itu yang menggelar citra satelit, ketemu dengan mengajak beberapa warga, itu adalah gambaran bagaimana ternyata sebuah peta dalam prosesnya itu juga kita berinteraksi dengan masyarakat, termasuk memasyarakatkan peta, mengenalkan peta, mengajak masyarakat untuk membaca peta. Baik itu peta citra satelit maupun peta garis batas wilayah ataupun peta-peta lainnya yang di mana diharapkan dari masyarakatlah kita menggali yang namanya local knowledge. Atau kalau kalau teman-teman mungkin pernah dengar ada namanya peta mental. Setiap dari kita itu punya yang namanya peta mental, punya memori terhadap suatu lokasi. Sehingga misalkan kalau gambar di sini saya nunjuk kira-kira masjidnya di mana. Oh di sini semua sepakat masjid. Oke, dari masjid atau kantor kelurahan ini Bapak kemana? Nah bagi teman-teman yang ada, saya lupa ini teman-teman Ubrisma atau siapa yang sedang membuat modul. Ada yang sedang membuat modul ya. Salah satu modul dalam penegasan atau penetapan batas desa ini adalah menentukan dulu di mana lokasi kantor kelurahan atau kantor desanya. Karena itu sebagai orientasi awal biasanya seperti itu. Sekaligus tentunya dalam proses pengumpulan data kita izin dulu ke pemerintah setempat, masyarakat setempat. Makanya kita berkunjung dulu ke yang ke perangkat desa, sekaligus mengumpulkan titik lokasi koordinat dari kantor desa. Terus yang di sini tadi yang bicara keliling dunia ya, teman-teman. Ketika teman-teman membidangi sesuatu tertentu dan pasti ada dunia internasional, perkumpulan organisasinya di situ teman-teman punya kesempatan untuk keliling dunia. Itu foto pertama kali saya masuk ke Bagus Surtanal, masih CPNS ya, masih calon PNS, tapi karena tidak ada orang yang membidangi di situ, saya diminta mendampingi atasan untuk ke sana. Pada tahun yang bersamaan, berangkat ke Filipina, habis itu ke New York, habis itu di tahun yang sama pula saya kesempatan ke Australia, banyak itu. Jadi kesempatan itu ada selama teman-teman mau fokus terhadap bidang teman-teman dipercaya oleh atasan, terutama kalau di dunia kerja ya. Oke, kita lari ke sini. Ini kenalan dulu ya, masih kenalan ya. Jadi menobatkan diri sebagai geografer, kalau geografi satu angkatan dengan Mbak Pepi. Mbak Pepi pembangunan wilayah, saya kartografi dan penginderaan jauh. Nah, setelah masuk Bagus Surtanal, ada jabatan fungsional namanya. Jabatan fungsionalnya namanya surveyor pemetaan. Akhirnya karena sekarang posisi sudah madya, sehingga status jabatan saya adalah surveyor pemetaan madya. Nah, yang paling bawah kiri ini adalah self claim ya, klaim pribadi nih. Pemerhati peta dan toponi. Perhatian aja ini teman-teman, memperhatikan aja. Bukan expert atau memperhatikan.
Terus silakan bisa like, jangan lupa ya, teman-teman di sini sudah saya dalam tanda petik paksa untuk follow Instagram saya. Bagi teman-teman peserta yang belum follow, yang masih jauh di situ, nanti saya paksa. Kalau belum follow, pas nanti saya nyampe ke Padang, saya minta follow juga. Ini pada ketawa nih, yang di depan saya ketawa nih. Nanti bisa follow Instagram saya, banyak konten-konten berbau spasial dan narsis sedikit gitu ya. Oke, terus udah langsung follow. Nanti DM aja kalau mau di follow back ya. Oke, kemudian yang lain-lain itu ada Twitter, udah lama nggak aktif juga. Email, silakan per-email kalau butuh sesuatu. Linktree ini isinya lengkap beberapa link ya, tautan. Kalau bicara tulisan ilmiah, teman-teman bisa merefer ke ORCID ya. Ada beberapa tulisan ilmiah saya di sana juga. Terus conference-conference juga ada, bisa dilihat di sana. Promosi diri dulu ya. Bagi teman-teman mahasiswa untuk membangun sebuah portofolio, ini saya kasih insight yang lain juga ya. Oh, ini mohon izin di sini. Azan kita stop dulu bentar ya, Pia. Boleh ya? Ya, sebentar ya. Sambil ini, sambil saya menunggu teman-teman follow Instagram aja. Kita stop bentar ya. Iya, ini Pepi belum follow. Follow lah. Oke, kita lanjut ya. Tes tes masuk ya suara ya. Oke, Kita lanjut. lanjut. Ya. Oke. Ini udah kenalannya cukup ya, pas berhenti di azan ini. Kalau enggak kenalannya bisa lamain. Oke, kita lanjut dulu lagi. Jadi saya mancing ini ke teman-teman supaya saya yakin teman-teman mahasiswa ini, terutama teman-teman pendidikan geografi, adalah seorang pendidik, seorang geografer yang punya kewajiban untuk bisa sharing pengalaman, sharing pengetahuan yang teman-teman miliki. Ini saya kasih di 4 platform yang utama. 4 platform ini kebetulan saya pernah nulis di situ ya. Ada 2, Yorsay dan Kumparan. Yorsay Kumparan ini user generated content. Kalau yang Yorsay ini teman-teman, mungkin beberapa teman-teman yang udah aktif nulis pasti punya punya pengalaman ke sana.
Dorsey ini teman-teman bisa dapat apa? Koin dan poin ya. Poinnya nanti bisa dikumpulkan, ditukarkan menjadi koin GoPay atau apapun. Kumparan kayaknya nggak, kecuali teman-teman tulisannya bagus, nanti bisa jadi tulisan terpilih, penulis terpilih dan segala macamnya. Detik sekarang sudah tidak berbayar, tapi paling nggak masa pasarnya luas. Jadi kalau teman-teman mau menulis sesuatu tentang terkait geografian atau hal-hal lain yang ada di sekitar teman-teman dan ingin melihat dari sudut pandangnya seorang pendidik geografer, maka ini penting. Yang terakhir adalah Kompas. Kompas ini bayarnya lumayan, high level tuntutan tulisnya juga lumayan. Ini saya sharing saja. Ini penting saya sampaikan ke teman-teman karena ini sekali lagi pendidikan geografi ya Mbak Bebi. Jadi ini sangat penting kalau bisa sharing hal-hal ringan baik di media konten digital ataupun tertulis maupun yang lainnya, sangat-sangat penting. Ya ini terakhir tulisan saya di Kompas ya, karena terkait toponimi maka saya nulis ini. Sedikit orang yang tahu, jadi kalau Kompas itu harus harus timingnya tepat sehingga tulisan teman-teman bisa diterima dan dibaca oleh publik juga. Ini tulisan cukup banyak di Detik dengan berbagai ceritanya, ada semua, bisa sering promosi ya. Kalau teman-teman ingin membangun portofolio, tulislah di media-media sehingga bisa punya punya portofolio di sana. Ini tuh dari zaman dulu tentang toponimi nggak sampai peta mikro, terkait peta, semua terkait peta dan toponimi. Makanya saya mengklaim pribadi tadi ya, pemerhati peta dan toponimi ya. Jadi tulisannya di sana. Oke, ini yang di Yersey, ini yang di Kumparan. Ada yang Kumparan saya udah agak berhenti, Yersey juga udah agak lama, tapi ada berbagai tulisan di sana. Nah, tulisan itu tidak lain dan tidak bukan karena saya terpantik ketika pertama kali di tahun 2012-2011 Undang-Undang 4 2021 2011 itu lahir Undang-Undang tentang Informasi Geospasial. Saat itu Bagus Nurtanal bertransformasi menjadi Badan Informasi Geospasial. Dulu nggak ada yang kenal, mengucapkan geospasial aja susah luar biasa. Secara tertulis lisan itu pengucapan susah. Sehingga kalau teman-teman cermati, di situ ada berbagai variasi tulisan spasial dari mulai geofasial, geofisial, geoposial, geospasialis, tapi singkatannya BIS, ya kan? Geofisikal, udah ada yang benar juga di bawah itu. Tapi pakai spasi geo, spasi pasial. Sampai sekarang pun ternyata ketika saya berkunjung ke daerah-daerah, mengucapkan geospasial sendiri masih susah. Ini baru dalam konteks mengucapkan ya. Belum dalam konteks memahami apa itu data dan informasi geospasial. Itu yang memang cukup menantang. Sebenarnya itu monggo baca undang-undangnya, tapi kan tidak seperti itu. Kemudian lari ke agak lebih atas lagi, sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang bergerak di bidang pemetaan ataupun spasial, maka sebenarnya ada dua fungsi ini yang ingin saya sharing ke teman-teman. Pertama, fungsi sebagai mapping. National Mapping atau dikenal dengan Geospatial Agency. Itu amanah dari peraturan pemerintah nomor 4 PP nomor 45 tahun 2021. Yang berikutnya adalah National Geographical Naming Authority atau penamaan toponimi. Jadi yang mapping itu kaitannya dengan kartografi dan pemetaan, yang satunya kaitannya dengan toponimi. Nah, yang perlu teman-teman pahami ketika mempelajari soal ini bedanya dosen praktisi kan ya. Jadi kalau dosen praktisi akan memberikan informasi dasar landasan peraturannya apa. Itu yang harus kita punya dulu. Dengan memahami dasar peraturan yang ada di Indonesia, teman-teman jadi tahu kenapa lembaga itu ada dan tugasnya itu apa. Nah, contohnya seperti ini. Dari BIG ini tugasnya secara umum sebenarnya ada dua. Ini yang kami highlight ya, karena untuk topik ini kurang lebih highlightnya ada dua ini. Satu kaitannya kartografi, satu kaitannya dengan toponimi. Oke, kita nah sini rumusannya ini perubahan, ada Perpres baru di 2022 ini menegaskan ke sini. Kebijakan teknis terkait peta, informasi spasial istilahnya peta. Nah, ini teman-teman yang magang di sini, ini gedungnya nggak kelihatan ya kita ya. Di sebelah mana nih, teman-teman ya tahu? Ini gedung utamanya, aula utamanya. Kita agak ke sini sedikit ini, agak merancang sedikit. Kami berada di pusat ini, pusat pemetaan batas wilayah. Sebelum ke pusat batas wilayah, saya berada di pusat pemetaan rupa bumi dan toponim. Di SOTK baru, tata organisasi baru ke depan, toponimi akan digabung dengan batas wilayah. Jadi nggak tahu ini teman-teman nanti yang makan di sini akan merasakan suasana itu atau enggak, tapi kemungkinan di awal tahun baru akan ada perubahan direktorat. Oke, sekarang kita berkelana ya. Saya akan ajak berkelana, teman-teman berkelana. Kita berkelana bersama Dora ya. Nggak tahu nih, yang magang di sini sudah ke Danau Dora belum ya? Jadi di belakang sana itu ada namanya Danau Dora. Danau Dora mungkin karena dekat dengan Bagus Hurtanan atau BG, makanya namanya Danau Dora ya. Kita keliling sebentar ya teman-teman ya. Kita keliling bersama Dora.
mengenal peta dan kartografi. Ada yang bisa lihat ini. Konon katanya, peta jenis tablet seperti ini adalah peta yang pertama kali muncul. Teman-teman bisa googling, ini kira-kira tahun berapa ya? Coba dicari. Ini saya ingin menggambarkan berbagai peta dari masa ke masa ya, perjalanan peta dari masa ke masa. Bagaimana orang-orang dahulu telah mencoba mengemas atau menggambarkan muka buminya dalam sebuah wadah atau perangkat ya, yang ya gambarnya kayak gini. Yang berikutnya selain tablet ada peta papirus. Ini beda lagi nih. Kayak gini aja orang-orang dulu paham, kalau kita bingung kali ya. Ini ada beda lagi. Terus di sutra juga ada peta sutra. Kita geser lagi sedikit, di dalam koin pun ternyata dulu peta digambarkan dalam koinnya untuk bisa mengkomunikasikan tentang wilayahnya. Nah, kok ini kayak batang korek juga jadi peta Mas? Nah, ini namanya peta grafik batang, teman-teman. Jadi ini menggambarkan lokasi juga. Ada historisnya masing-masing. Nanti bisa di googling. Nah, endingnya adalah ada yang bilang bahwasanya Claudius Ptolemeus dia menggambarkan seperti ini muka bumi itu sebagai bapak geografi. Namun dari sudut pandang yang lain, kalau teman-teman yang ada makan di BG pasti tahu masjid di BG atau Bagus Sultan ini namanya Masjid Al-Idrisi. Masjid itu mengambil nama dari Al-Idrisi, seorang geografer Muslim di dunia. Dia yang pertama kali menggambarkan ini muka bumi konon katanya seperti itu. Jadi makanya masjid di BG ini namanya Al-Idrisi. Ini teman-teman bisa baca sendiri di website Bagus. Saya tadi ya dari masa ke masa ya. Kita balik ke masa di Nusantara seperti apa. Ada banyak historisnya dari masa prakemerdekaan, sejarah Bagus Sultanal hingga akhirnya menjadi Badan Informasi Geospasial. Cukup panjang. Kalau mundur ke belakang lagi tadi ada cerita-cerita peta bikin Belanda dan segala macamnya. Nah, sekarang kita masuk ke zaman ini. Zaman di mana kalau dulu anak-anak atau kita sempat mengalami menggelar peta seperti ini. Sekarang semua petanya di tablet, di genggaman tangan kita ya. Ini yang cukup-cukup menarik sekali. Bagaimana bedanya rasanya ketika menggelar peta dengan merasakan peta di dalam genggaman tangan atau di tablet. Oke, kita geser. Nah, ini yang menarik lagi. Ternyata ketika peta sudah ada di genggaman, justru itu memudahkan kita di masa-masa pandemi. Bisa dibayangkan saat pandemi, ya kan? Adanya aplikasi-aplikasi online seperti ini untuk pengantaran makanan, segala justru memudahkan kita untuk saling berinteraksi. Bayangkan pas pandemi belum ada kayak gini ya, itu bisa lebih repot lagi. Yang menarik berikutnya adalah kalau kalau teman-teman membaca salah satu tulisan saya di detik tadi, saya menyampaikan bahwasanya justru fenomena atau kejadian pandemi ini menyadarkan kita bahwasanya dunia itu tanpa batas, borderless saya bilang. Karena semua kena COVID ya, hampir seluruh dunia kena COVID. Bagaimana bisa kena, bagaimana bisa terinformasikan? Bayangkan ketika teknologi informasi belum secanggih sekarang, kita nggak tahu ternyata kita sama-sama merasakan teman-teman kita di Afrika, teman-teman kita di Australia, di Cina, di mana sama-sama kena COVID, tapi kita tidak tahu gitu. Kalau bayangkan nggak ada teknologi ya, tapi udah ada pesawat terbang ya, karena kan virusnya menyebar lewat lewat transportasi ya, lewat interaksi kita dan segala macamnya. Nah, yang menarik dari kejadian COVID ini akhirnya melahirkan banyak orang-orang IT yang tiba-tiba jadi ahli pemetaan. Karena penyedia aplikasi GIS itu seperti Esri, itu menyediakan kemudian membuat dashboard. Tidak hanya Esri, banyak penyedia teknologi informasi itu akhirnya bisa bikin dashboard peta dan segala dengan mudah. Nah, ini tantangan juga bagi teman-teman di pendidikan geografi untuk bisa mengenal bagaimana memanfaatkan dashboard-dashboard itu untuk bisa mengedukasi tentang peta, tentang informasi. Karena biasanya di dalam sebuah dashboard peta itu akan memuat grafik, memuat petanya, memuat tabular. Jadi semua kan ada di sana, termasuk deskripsi dan segala macamnya. Teman-teman bisa explore dashboard peta itu banyak. Yang saya agak balik mundur ke belakang. Konsep dasar ini yang saya bilang sudah dilupakan. Orang boleh ahli IT, boleh ahli apapun, bikin peta semakin mudah, tapi mereka merupakan sebuah lingkaran atau siklus proses pembuatan peta. Siklus proses pembuatan peta adalah bagaimana kita menggambarkan dunia nyata dalam sebuah bidang datar, mau dia di tablet, mau dia di HP, mau dia di kertas, mau dia di web, atau apapun di dalam sebuah bidang datar, di layar atau apapun. Yang diharapkan si pembuat atau mapmaker tadi atau seorang kartografer tadi bisa menyampaikan informasi atau menjadikan peta sebagai alat komunikasi sehingga kita paham, masyarakat paham, pengguna peta paham. Tapi sayangnya kalau kita cermati peta-peta, teman-teman bisa googling.
peta karya mahasiswa itu unik-unik. Ya, pasti teman-teman nanti merasakan. Atau gini, teman-teman yang magang di sini pun pasti merasakan keunikan peta-peta yang teman-teman verifikasi teknis. Sudah ada standarnya pun masih beda-beda dan segala macam. Harapannya adalah ketika peta-peta tadi dihasilkan, peta sebagai alat komunikasi, si penggunanya paham. Jangan sampai penggunanya tidak paham. Hal yang menarik lagi kalau teman-teman cermati aplikasi misalkan Google Maps, teman-teman bisa lihat kenapa jalan di Google Maps kalau di peta-peta standar ya, peta-peta yang teman-teman cek, di peta cetak terutama jalan itu warnanya merah. Kenapa di aplikasi digital nggak warna merah? Karena ketika kasih warna merah, identik kita langsung identik, wah macet semua. Jadi pemilihan warna simbolisasi juga hal yang penting. Itu yang harus teman-teman ingat ya. Jadi banyak konsep, banyak hal yang mungkin dilupakan dalam proses pembuatan peta. Karena semakin mudah dengan bantuan teknologi. Nah, yang diharapkan tadi, konsep dasar, saya mundur lagi ke belakang. Nah, ini yang menjawab. Yang saya merahkan itu seninya sudah mulai hilang. Ilmu pengetahuan kita bisa belajar ya sekarang. Tetapi orang-orang cenderung akhirnya langsung pakai aja, praktis aja. Gampang nih bikin peta, plung 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 jadi. Tinggal coding sedikit, download data sudah selesai dan segala macamnya. Tetapi melupakan bahwasanya untuk belajar membuat peta itu ada ilmu pengetahuannya, ada dasar-dasarnya, ada figur, ground concept, ada macam-macam banyak sekali. Artnya belum main ke sana. Seperti contoh yang saya tampilkan di sana itu art, salah satu bentuk seninya menyajikan sebuah peta informasi. Nah, balik ke sini. Ini ini gambarnya saya ambil dari AI. Ini gambar AI ini, bukan gambar muka bumi asli ya. Jadi AI, jadi kita bisa memberikan komen pemerintah ke AI, tolong buatkan global dunia, ada Indonesia segala macam dengan uh, background warna seperti apa. Jadi seperti ini. Ini teknologi. Yang ingin saya gambarkan adalah luasnya muka bumi ini yang kita gambar atau kita tuangkan ke peta, apapun itu mestinya bisa dikomunikasikan. Sama halnya di sini, ini kayak data-data ya. Saya next lagi. Ini juga kenampakan-kenampakan ya, yang teman-teman bisa. Nah ini, karena teman-teman pendidik saya ajak ke sini. Nah, yang menarik di luar negeri sana, ketika guru-guru atau dosen-dosen geografi, guru-guru terutama mengajarkan ke murid-muridnya, mereka bermain dengan berbagai perangkat yang ada secara sederhana dan mengenalkan objek-objek yang ada di muka bumi. Ini gambaran sungai. Gambaran di kanan kirinya sungai ada pohon-pohon, ada rumah, ada macam-macam gitu kan. Rumah mereka aliran. Nah, ini konsep sederhana mengenalkan. Kemarin di kunjungan kelas 5 SD saya mengenalkan konsep yang sama. Kita mengajak mereka menggambar. Apakah mengajarkan tentang geografi harus menggambar peta? Enggak. Menggambar kenampakan alam, baik sungai, gunung, ataupun kadang kemarin anak SD bilang, bisa nggak Pak saya menggambar anime? Silakan. Karena kan itu apa ya, sesuai dari muka bumi ya, anime asumsinya manusia lah ya, manusia itu. Jadi kurang lebih seperti itu, banyak-banyak cara untuk bisa mengenalkan tentang geografi, tentang peta. Yang kedua ini, yang suka ngegame siapa nih? Di sini ada kan ya? Pasti hafal dengan gambar ini ya. Julius kayaknya, Julius gamer nggak ini? Atau Firman, atau siapa nih yang suka ngegame ini? Eh, ini gambar di mana nih? Di FF atau Mobile Legends ini? FF kayaknya ya. Free Fire Kemarin anak, PUBG. oh, wih, wah, Nah, itu Wiwit yang ini yang cewek paham tuh, langsung. hobi ngegame dia. Malah ngerti. Malah ngerti nih, luar biasa. Free Fire ya. Kemarin anak-anak kelas 5 SD juga sama teriak. Ketika saya tayangkan gambar ini, mereka langsung teriak, oh itu Free Fire Pak, Free Fire Kak. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwasanya konsep mengenal peta, mengenal bagaimana simbolisasi, visualisasi, justru ternyata di game-game permainan itu justru lebih bagus malah. Kalau teman-teman cermati artnya ya, seninya, gambar-gambar peta ataupun imajinasi tentang muka bumi di wilayah gamenya mereka dan segala macam yang mereka bikin itu justru luar biasa ini. Teman-teman bisa mencermati. Nah, dengan menggunakan ini saya mengajak kemarin ke guru-guru SD-nya juga untuk bisa kita untuk melarang anak zaman sekarang tidak game nggak bisa. Tetapi kita mengajarkan bagaimana di dalam sebuah game, sebuah permainan seperti ini biasanya ada tentang pengetahuan geografinya. Mereka akan diarahkan di jalan ke atas, ke depan, dan segala macamnya kemana nih. Oh, ini sungai, masuk ke sungai, ke lembah. Naik turun gunung, lewatin ini. Oh, ini ada peta kecilnya, ada insetnya. Nah, itu biasanya ada. Ada harta karunnya di mana, dan segala macamnya. Pertampurannya di mana. Ini yang menarik. Yang berikutnya, ternyata dalam sebuah peta-peta game, tidak juga melupakan yang namanya toponim, nama-nama objeknya, nama-nama tempatnya. Ya kan, meskipun virtual atau hayal ya, atau fantasi, tetapi mereka menempatkan nama-nama ini. Karena, sekali lagi,
Nama menjadi orientasi, menjadi penunjuk, menjadi identitas dari sebuah wilayah, menjadi objek, ya kan? Sebuah unsur geografis, mau dia alami maupun buatan, sungai, gunung, bawah, dan segala macamnya. Ini yang menarik. Oke, kita balik ke realita ya. Saya ajak teman-teman balik ke realita. Izin saya minum sebentar ini. Balik ke realita. Peta ini saya tayangkan, saya kenalkan juga teman-teman yang pertama kali nyampe ke PID nih. Di kebetulan di ruang rapat ada peta NKRI juga. Kalau teman-teman cermati peta NKRI ini termasuk kategori atlas karena di bawahnya legendanya cukup lengkap. Ini diharapkan menjadi acuan referensi menggambarkan muka bumi Indonesia tadi ya. Kemudian di situ ada nama-nama kota dan sebagainya. Ini salah satu bentuk penyajian kartografi, ada judulnya. Terus pemilihan warnanya bikin shading ini juga cukup lama untuk memudahkan kita, mudah dikenali, cerah dan segala macam. Ini ada triknya juga. Oke, saya lari ke sini. Ini teman-teman mungkin bisa melihat peta rupa bumi Indonesia yang teman-teman bisa unduh di tanaair.indonesia. Tanah air, ya, saya coba kasih tautannya ya di Zoom chat ya. Teman-teman bisa mencoba. Nanti mungkin di akhir izin saya kasih PR untuk teman-teman mencoba mengecek ya. Saya kirim ke grup chat, ke website tersebut. Nanti silakan unduh. Nanti di pertemuan berikutnya kita ulas ya Mbak Pepi ya. Jadi nanti silakan teman-teman mengunduh peta di sana, bebas. Peta yang mana saja, yang format JPEG aja nggak apa-apa. Skalanya nanti bisa dicari-cari. Di sini inilah peta standar kita pertama kali, zaman Pak Sultanal ya. Tapi sekarang eranya sudah digital, sehingga kalau teman-teman cermati sekarang, bahkan mengonsep penyajian digital kita masih belum sempurna saat ini untuk ke web. Nggak bisa serta-merta simbol-simbol di peta cetak seperti ini, kita langsung pindahkan ke web. Itu agak kacau juga simbolisasinya. Oke, ini mundur ke belakang lagi. Ini adalah gambar teman-teman perangkat desa nih. Kalau kalau teman-teman yang magang yang pernah, kayaknya belum pernah ada yang satu ini sama saya ya. Biasanya saya akan meminta perangkat desa untuk menggambar. Ini yang diusul masuk tadi dengan peta mental. Karena ini kelasnya online jadi susah. Mungkin nanti kalau pas offline saya minta teman-teman yang di sana 7 orang tadi untuk menggambar ini. Untuk menggambar peta Ya. mental wilayah mereka, desa mereka. Nah, ini sebagai bekal awal untuk mereka mengenali peta, memahami bahwasannya, bahasa sederhananya ya, setiap insan manusia sebenarnya adalah seorang geografer. Karena di dalam otak kita ada tersedia peta mental, rekaman memori kita tentang sebuah wilayah, lingkungan, di sekitar kita ya. Tinggal mau menggambarkan atau enggak, tinggal mau mengkaitkan atau enggak. Karena kan seorang geografer harus bisa critical thinking-nya harus ada. Ini beberapa gambar yang menarik. Ini lebih detail lagi lengkap. Tahap berikutnya biasanya setelah saya beri kesempatan untuk menggambar seperti ini, habis itu saya kenalkan citra satelitnya. Untuk kemudian mereka mengenali kembali di manakah rumah mereka, di mana lokasi dusunnya, di mana tadi sungai yang mereka gambar, di mana jembatan yang tadi mereka gambar, di mana hutannya, mana yang menjadi cakupan wilayah desa mereka. Kemudian di mana nih perbatasan 3 desa dari mereka yang menjadi titik simpul, ya kan? Ini teman-teman yang di sini udah paham ya, titik simpul, titik katometris, hingga narik garis batas dan segala macam. Tapi mengenali objek-objek tadi, baik secara peta mental, kemudian dituangkan dengan mula citranya, itu adalah tahapan awal. Tahapan awal memancing untuk masyarakat umum itu paham tentang sebuah peta. Ini saya kasih ilustrasi seperti ini. Di dalam sebuah otak kita sering menggunakan peta itu untuk orientasi, ya kan? Orientasi. Kemudian mengenali objek. Ini ada gambar bangunan, ada gambar gunung. Gambar bangunan ini saya identifikasi sebagai unsur buatan. Kita mengenali bangunan, jalan, dapat jalan mana sih ke Bagus Surtanal, lewatin Vin. Oh, ya Mas Julius ngekosnya dekat Animalium. Oh, itu di mana gitu kan gitu. Kita menggunakan sebagai orientasi dalam sebuah peta. Nah, peta mental tadi ketika digambarkan, ketika dikomunikasikan, sebenarnya peta-peta tadi adalah wadah kolektif, memori kolektif kita. Tinggal mau disepakati apa enggak. Kalau bicara dengan batas wilayah, tiap orang itu punya memori kolektif, kayaknya batas batas wilayahku di sini, batas desaku di sini, dan segala macam. Hingga mereka menyepakati memori kolektif mereka seperti apa. Namun memori kolektif atau kesepakatan tadi perlu wadah yang sama, perlu referensi yang sama. Makanya salah satu referensinya adalah citra satelit atau peta-peta lama dan segala macamnya. Terus ditariklah di situ. Ini proses ini ya, digitalisasi, kartografi semua di sini. Kartografi digital atau kita kenal dengan sistem informasi geografis,
Jika dalam konsepsi informasi geografis, maka konsep ini adalah konsep input, ada proses menggali kesepakatan, outputnya mau disajikan di mana? Digital dalam sebuah web, digital dalam sebuah apa namanya, di HP ataupun dicetak, itu outputnya ke sana. Nah, yang tidak boleh dilupakan yang agak berat sebenarnya di sini, teman-teman sekalian. Ini yang sering kita lupakan ya. Ini teman-teman geodesi biasanya lebih kuat di sini ya. Global kita kan bentuknya, bumi kita seperti apa bentuknya. Kemudian bagaimana ternyata untuk menggambarkan bumi kita ini, kita punya namanya sistem proyeksi. Ya kan, sistem proyeksi, sederhananya ada globe, teman-teman bungkus pakai ini kertas diputar terus digelar. Mbak Pepi dulu ngalamin ya Mbak Pepi ya, bikin ini ya. Kita membuat Iya, iya. kerucut ya kan, praktikum Iya. pertama kali. Jadi sistem proyeksi kita bikin kerucut terus Nah, digelar segala macam, kita gambar ulang. Nah, ini sistem proyeksinya hingga bumi dibagi-bagi. Ini yang basicnya, yang kalau di dosen peta kita harus mencermati informasi datumnya apa dan segala macamnya. Tidak bisa tiba-tiba datum peta lama langsung dipakai dengan datum sekarang segala macam. Kalau orang-orang IT mungkin skip di situ, tapi seorang pendidik geografi atau seorang geografer harus bisa cermat di situ. Nah, terus yang berikutnya, tadi bicara satelit sebagai referensi, tentunya di atas kita sana banyak satelit. Bukan hanya satelit, sebenarnya kan kita bisa motor pakai pesawat dan segala macam. Banyak satelit di sana kan sebagai penguatan kita untuk bisa mendapatkan informasi tentang muka bumi. Yang berikutnya adalah tadi, satelit yang lain lagi ya, selain satelit satelit cuaca, satelit penginderaan jauh, ini adalah satelit untuk GPS ya, receiver ya. Jadi GPS di HP itu juga receiver, menentukan triangulasi tadi untuk menentukan lokasi kita di mana. Ini jadi titik penting. Untungnya sekarang sudah ada HP ya, jadi memudahkan kita. Oke, ini konsep penginderaan jauh. Saya lari balik lagi, ada sistem aktif, sistem pasif. Yang harapannya sekarang mudah, kalau teman-teman mau explore lagi, ada namanya Google Earth Engine. Nanti kalau memungkinkan bisa saya share juga. Google Earth Engine ini sekarang mudah. Kalau dulu saya mau ngolah citra itu harus download dulu ya Mbak Bebi. Yang download dulu, masuk dulu, atau bahkan saya sempat membangun antena di kampus bersama dosen, salah satu dosen, untuk bisa menerima satelit NOAA. Dari konversi suaranya yang diterima, terus gelombangnya tadi saya terima, terus saya konversi ke gambar. Dulu seperti itu. Sekarang teman-teman nggak mengalami itu. Teman-teman tinggal nulis skrip saja di Google Earth Engine, udah bisa dapat citranya, udah bisa ngolah, dapat grafiknya, dapat interpretasinya, sudah cepat sekali. Teknologi makin cepat, tapi harapannya konsep-konsep dasar tetap teman-teman kuasai. Nah, yang sekarang tren lagi adalah drone ya, terbang ya. Semua sekarang bisa nerbangin macam-macam, tapi jangan lupakan konsep tadi. Nerbang sekedar terbang, sekedar bikin video terbang atau motor terbang, atau benar-benar menerbang untuk keperluan pemetaan. Itu ada ketentuannya juga. Teman-teman bisa bergabung dengan asosiasinya. Teman-teman kemarin saya ingatkan juga, sekarang terbang harus punya lisensi. Jadi silakan menggali lisensi juga untuk ke sana, ikut aktivitasnya. Yang berikutnya, bagi teman-teman yang magang di tempat lain tuh ada kesempatan untuk motret juga. Tapi sekarang kayaknya belum ada kegiatan pemotretannya. Nah, ini adalah ilustrasi. Ini lagi-lagi gambar dari AI ya. Untuk bagaimana ternyata verifikasi atau banyak aplikasi yang dibikin di HP, termasuk untuk batas wilayah. Ini ada aplikasi Batasku. Teman-teman bisa coba cari di Play Store batas desa ya, aplikasi. Ada juga aplikasi Sinar, itu terkait toponimi. Ada juga aplikasi peta kita. Nah, teman-teman bisa explore di sana. Banyak aplikasi yang dikembangkan oleh TIG yang berkaitan dengan peta. Coba di-explore, nanti kita jelasin lebih jauh. Oke, itu bicara skup-skup kecil. Saya akan ngajak teman-teman untuk bicara lebih besar lagi, lebih global lagi. Di dunia, tadi yang saya sampaikan, apa yang saya sampaikan adalah kita, TIG itu tugas utama menyediakan informasi geospasial dasar. Salah satunya peta dasarnya tadi. Nah, bicara peta dasar, itu diharapkan menyelesaikan berbagai tadi gelembung-gelembung ini, itu adalah gelembung-gelembung problematika yang harus kita selesaikan, termasuk perencanaan tata ruang, batas wilayah, sumber daya alam, lingkungan, ketahanan keamanan, pendidikan, impact sosial, demografi, disaster risk reduction, climate change, terrorism, segala macam itu ada di sana. Termasuk tadi ya, COVID itu bencana kesehatan juga ada di sana yang harus kita selesaikan melalui adanya peta dasar. Bayangkan ketika kita nggak punya peta, tadi saya baca, kita nggak tahu ada di mana, siapa yang kena. Karena the power of the pertanyaan di mana itu dijawab dengan toponimi dan peta. Jadi ada yang sampai bilang, hampir 90% aktivitas pemerintahan itu memiliki elemen lokasi, elemen spasial. Karena setiap objek di muka bumi ini mestinya ada lokasinya di mana. Terus,
hampir 65% aktivitas secara umum itu membutuhkan namanya identitas atau identifier, penanda, salah satunya toponimi ya, atau POI, point of interest. Makanya dipakai oleh aplikasi-aplikasi daring itu, layanan daring, baik makanan daring maupun apapun itu kan based on lokasi. Based on lokasi POI, mereka bikin titik jemput, titik apa semua POI, point of interest. Memang permasalahannya bagaimana kita mengenalkan, menyediakan, termasuk mengedukasi. Ini saya lari lagi ke salah satu scoop kalau bicara perencanaan ada online single submission. Kemarin teman-teman yang sebagian di sini nggak tahu ada beberapa kayaknya yang ikut asistensi peta dasar salah satunya menyediakan untuk ini ke sana supaya punya OS peta dasar di sana. Nah ini ketika kita bicara skala besar ya, skala besar masih baru di kota-kota belum seluruh Indonesia. Diharapkan kalau itu tersedia, ini ada perencanaan asisten yang di sini ada asistensi peta dasar ini membantu RDTR, rencana tata ruang, investasi masuk ya tadi. Ketika investasi masuk sesuai lokasinya segala macamnya perencanaan itu lebih bagus. Walaupun tidak menutup kemungkinan sebenarnya kalau kita bicara belak-belakan ya, hingga saat ini pun perencanaannya antara merencanakan belum semuanya berbasis spasial ya. Merencanakan dulu spasialnya belakangan dan segala macam. Kalau idealnya kan kita matangkan dulu data spasial dasarnya, baru kita susun tempatnya dan segala macamnya. Bicara lebih besar lagi, kalau teman-teman ingin menyusun tugas akhir atau apapun, atau menulis sesuatu, trennya sekarang adalah ke SDGs ya. SDGs, segala sesuatu kaitannya lari ke sana. Mau tujuan 1, 2, 3 pasti pengennya SDGs semua. Nah, silakan gali banyak sekali contoh-contoh bagaimana peran informasi geospasial termasuk penyajian peta dalam SDGs juga ada. Ini saya skip ya, nanti bisa dibaca sendiri. Saya skip lagi. Ini identifikasi kami saat itu. Ini ketersediaan ya, teman-teman tadi bisa cek di tanah air ya, bagaimana ketersediaan yang ada. Saya coba skip. Nah ini bagi teman-teman yang mengecek kebetulan kalau yang makan di batas wilayah ini hanya mengecek di administrative boundary, tidak mengecek di yang lain. Hanya satu layer aja nih, Bu Pepi dan teman-teman. Teman-teman masih bersyukur. Tadi kalau teman-teman yang kemarin ikut asistensi peta dasar itu ada pusat pemetaan rupa bumi dan Tomponi, mereka mengecek yang lain. Ada pusat PKLP, lingkungan pantai itu dia hanya mengecek coastline-nya, garis pantainya saja. Yang lain mengecek macam-macam banyak. Ya, jadi masih bersyukur kita hanya batas ini 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 adalah gambar mimpi kita ke depan. Mungkin ada level of details ketinggian tadi. Kita pengen punya bangunan-bangunan data 3 dimensi seperti ini, menggambarkan bahkan bisa membantu kita ketika simulasi tsunami, simulasi banjir dan segala macamnya. Harapannya ke sana. Beberapa kota-kota itu sudah mulai membangun sendiri. Ada kota yang di Bandung punya 1:1000, banyak kota-kota yang mulai membangun konsep 3 dimensi atau ini dengan level of detail seperti ini. Yang kedua ini kegiatan saya yang lama dulu sebelum masuk Bagus Hurtanam. Peta informasi salah satu penyajian dalam bentuk atlas. Ini salah satu bentuk atlas yang dikomunikasikan ke masyarakat. Batasnya ini batas RT sampai RW, RW dan RW sampai hingga RT. Di Kota Solo, ini sekali lagi batasnya indikatif, tapi untuk pelan tematik, perencanaan musrembang, perencanaan non. Di sana kita gelar, kita dedikasi, kita bikin kuesioner, lalu kita kemas ulang petanya menjadi lebih informatif. Sayangnya kayaknya websitenya udah mati, ini udah ditutup. Yayasannya masih jalan bergerak ke berbagai kegiatan sekarang, sudah mulai, sudah mandiri. Dan ini banyak simbolisasi menarik di sini sebenarnya. Dan dikomunikasikan ke masyarakat. Sekali lagi poinnya adalah peta tidak berhenti sekedar dicetak atau di publish di web, tapi bagaimana peta itu dimanfaatkan orang lain. Ini saya zoom lagi lebih besar ya. Ini sebenarnya sebelah kiri adalah contoh peta yang diproduksi untuk kegiatan batas desa. Yang sebelah kanan adalah memori tadi ya, memori saya lagi sini. Ini saya ambil dari badan desa. Salah satu bentuk komunikasi lainnya adalah bagaimana mengajak kita untuk partisipatif. Ini saya yakin teman-teman yang sudah magang di sini yang sudah lapangan pasti mengalami ini ya. Kesepakatan teknis dengan perangkat desa, mengenalkan, ini Pak batasnya di mana? Interaksi ini yang menarik. Pengalaman ini Mbak Pepi yang didapat oleh teman-teman ketika makan di PWPW, berinteraksi Iya, iya. di lokasi ini yang akhirnya tadi kita harus bisa membahasakan bahasa-bahasa yang susah ke dalam bahasa-bahasa yang mudah, mengalami ya senang lah, menyenangkan pokoknya. Nah ini saya kenalkan satu aplikasi yang lain yang kemarin kebetulan ada lombanya. Sayangnya ini nanti kalau ada lomba lagi 2 tahun lagi mungkin teman-teman dari Ubrisel bisa ikutan karena ini hadiahnya lumayan. Saya lupa juara 10 juta atau berapa gitu, lumayan lah. Namanya aplikasi peta kita. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini baik yang berbasis Android ataupun yang webnya untuk menggambar, untuk
untuk sebagai kanvas kerjanya, untuk data collection-nya juga bisa. Bisa di-download di ini juga di aplikasinya. Ada Instagramnya juga, bisa di-follow juga. Oke, saya lari ke konsepnya. Kalau tadi beberapa toolsnya. Nah, pemetaan partisipatif ini ternyata ini konsep yang saya angkat waktu itu, saya usulkan ke peraturan. Ya, ini sebenarnya muncul dari teman-teman JKPP, jaring yang pemetaan partisipatif ini, dari NGO yang mengusulkan ini. Dalam sebuah proses pemetaan partisipatif, tahapan awal itu sosialisasi. Jadi nanti kalau teman-teman akan ikut kompetisi peta kita atau akan membuat kegiatan pemetaan partisipatif, tentunya harus sosialisasi ide pemetaannya apa. Yang menarik adalah bagaimana ide ini juga bermanfaat bagi masyarakat. Karena pemetaan partisipatif, membuat peta secara partisipatif itu artinya harus ada benefitnya, mutualisme ya, simbiosis mutualisme antara kita si mapmaker pembuat peta dengan masyarakat yang kita libatkan dalam proses pembuatan peta. Makanya di tahap berikutnya setelah sosialisasi ide kita adalah diskusi dan musyawarah, perencanaan bersama. Tidak hanya dari kita, tapi bagaimana kita melibatkan masyarakat. Nah, lalu menuangkan hasilnya dalam bentuk peta atau apa, kemudian finalisasi. Konsep serupa ini yang diambil dalam kegiatan penegasan dan penetapan batas desa. Saya penetapan partisipatif. Ini detail gambarannya. Teman-teman bisa lihat tambah klarifikasi atau di bahasa kita kalau di batas wilayah kan bahasanya kesepakatan teknis, diskusi dan musyawarah dan segala macamnya. Oke, saya next berikutnya ya. Ini dari konsep tadi ya. Saya memberikan satu gambaran lagi. Kalau tadi adalah kegiatan pemetaan partisipatif, yang ini adalah namanya urun daya. Berbeda. Urun daya itu bisa individual, setiap kita bisa kontribusi. Secara tradisional, kami PIG, Badan Informasi Visual, menyediakan di sini. Di data tradisional ya, National Mapping Dataset. BPN menyediakan di sini di Cadastral of Record. Kemudian di tempat lain ada cross-source yang kayak OpenStreetMap, Google Maps itu cross-source urun daya. Ada data-data lain ini, bisa dari buku, narasi, Flickr, Twitter, macam-macam. Ini berbagai jenis. Ini tipologi tadi. Tadi ada yang sempat nulis tipologi ya. Jadi memang kaitannya dengan map ini nggak jauh-jauh dari tipologi, jenis-jenisnya seperti apa. Oke, kita mengerucut ke sosok masing-masing dari teman-teman. Balik ke bertanya. Saya akan sharing tentang mendefinisikan kartografer itu apa. Ini sebuah catatan dari Profesor Kartografi ya, dari Belanda. Ada yang bilang menurut kamus Oxford, siapapun yang bikin peta, yang menggambar peta, itu adalah seorang kartografer. Tapi Merriam-Webster di online dictionary-nya bilang, ya orang yang bikin peta lah. Gitu. Atau Cambridge Dictionary bilang, ya someone, siapapun. Tapi ternyata ada yang lebih komprehensif lagi dari Web-based Dictionary. Seseorang yang engage, yang punya ikatan dengan kartografi, atau yang punya ikatan dengan proses pembuatan atau produksi sebuah peta. Ada engage, bahasanya engage ya, ada keterikatan. Tidak hanya sekedar teman-teman membuat peta, menyelesaikan membuat peta, tapi ada keterikatan di situ. Itu yang membedakan. Yang melahirkan adanya art, science tadi. Kalau sekedar kita menggunakan teknologi, di plung pakai software JS apapun, open source maupun berbayar, pasti langsung jadi petanya. Tapi art dan science-nya nggak dapat. Lalu di tahun 80-an, di para pakar-pakar kartografi, di sana ada diskusi, apakah seorang kartografer itu adalah orang yang di ruang kerja dan dia yang gambarkan, atau seorang akademis, orang dosen, seorang praktisi yang dia mengonsepkan pembuatan petanya. Jadi di Belanda atau di beberapa negara Eropa itu ada dua, technician sama scientific, science. Orang-orang sains ini, orang yang pakar ini, dia mengonsep, ini nanti tolong petanya seperti ini ya, simbolisasinya ini. Lalu ada teknisnya lagi. Tim teknis ini yang menuangkan gambarnya tadi. Jadi diskusinya di sana. Sebenarnya siapa sih yang sebagai senyata-nyatanya seorang kartografer? Itu di tahun 80-an sebenarnya kurang lebih seperti itu. Kemudian di tahun-tahun 90-an teknologi komputer segala macam mulai berkembang. Sehingga akhirnya kalau dulu itu hanya orang-orang yang punya ahli gambar teknis dengan yang saintifiknya berbeda, sekarang ya seorang kartografer bikin semua dari mulai ngumpulin data lapangan hingga akhir dia bisa bikin yang bernama kartografi digital loh. Sehingga definisinya pun berubah. Pada tahun 90-an definisi seorang kartografer adalah dia yang melakukan semuanya. Jadi seorang kartografer itu adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan skill. Kalau tadi kan terpisah ya, knowledge-nya siapa, punya expert pengetahuan berpikirnya siapa, skill-nya siapa. Tapi untuk mendesain dan membuat peta, ada kuncinya lagi, for a
particular audience, untuk audiens atau orang-orang tertentu. Disinilah proses bagaimana komputer membantu siapapun untuk bisa menjadi ahli soal membuat peta. Sehingga akhirnya ada usulan, setidaknya paling nggak ada tiga komponen dalam kartografi. Sebuah komunitas yang berisi para profesional kartografi yang dia bisa aja seorang kartografer biasa atau seorang mapmaker. Mapmaker ini yang tadi nggak ada pengalaman training tentang pembuatan peta atau kartografi atau ikut kursus atau ikut kuliah kartografi, tapi dia bisa membuat peta. Istilah mapmaker ini yang digunakan oleh teman-teman di OpenStreetMap. Mereka mengistilahkan teman-teman yang berkontribusi di aplikasi OpenStreetMap itu sebagai mapmaker, bukan kartografer. Karena berbeda ya. Jadi kalau teman-teman mengikuti kelas kartografi sekian SKS di sini, saya asumsikan teman-teman sedang belajar tentang kartografi ya. Berarti teman-teman harusnya punya knowledge di sana, punya pengetahuan di sana, dan punya skill ketika teman-teman sudah praktis. Teman-teman adalah seorang kartografer. Berbeda dengan misalkan anak SMP atau ibu rumah tangga yang dia senang atau senang bermain HP dan ternyata berkontribusi membuat peta di OpenStreetMap, mereka hanya sekedar mapmaker. Akhirnya definisinya dirumuskan kembali. Seorang kartografer adalah orang yang tanpa ditanyakan lagi, dia memiliki keahlian dan pengetahuan untuk membuat dan mendesain peta. Design and make maps. Desain, mengonsep ya, dan membuatnya sendiri. Tetapi dia juga adalah orang yang engage. Sekali lagi, kata-kata engage itu munculnya yang punya kelekatan emosional dengan map user, dengan penggunanya. Sehingga dia memastikan peta atau karya yang dihasilkan itu tepat penggunaannya, ya kan? Jadi fit for purpose, tepat penggunaannya. Dia memastikan itu. Jadi nggak hanya teman-teman membuat peta. Jadi kalau teman-teman membuat peta tematik, peta batas harus tepat penggunaannya. Siapa yang dituju, fit for purpose-nya jelas, fit for use-nya juga jelas. Saya akan bicara tren ini. Ini agak lari lagi. Kita tren pemetaannya. Tadi tentang proses dasarnya ya. Ini masih sama dengan yang tadi. Dulu kala ketika komputer tadi sudah ada, kartografi digital muncul, GIS, teknologi GIS muncul, jadi kadang intersect ya, saling overlap juga antara GIS dengan kartografi itu saling tumbang tindih ya. Termasuk belum nanti oh ada input data penginderaan geospasial. Ini aktor-aktor tradisional tadi, termasuk PIG. PIG termasuk aktor tradisional ya. Aktor-aktor modernnya kan bukan PIG. Lalu muncullah disrupsi teknologi. Semua bisa pakai HP, semua bisa menggambar di web, ada Google Maps, ada Wikimapia, ada Foursquare, kalau teman-teman mengalami banyak sekali. Semua bisa diakses, bisa gambar, bisa kontribusi akhirnya. Akhirnya muncullah berbagai istilah tadi, termasuk crowdsourcing atau urun daya. Ini contoh-contoh aplikasi, inilah yang dimaksud disrupsi teknologi. Ya kan, semua orang jadi bisa bikin peta. Siapapun akhirnya waktu itu muncul istilah neo-geographer atau demokratisasi peta. Siapapun bisa membuat peta. Hingga akhirnya saya ambil 10. Ini ada website yang menarik. 10 peta topografi atau peta ini. Ini crowdsource nih dari OpenSM. Bisa teman-teman lihat ya visualisasinya. Ini dari Esri ya. Teman-teman yang biasa dengan perangkat GIS bisa lihat. Ini dari USGS, dari PIG-nya sana, Amerika. Ini dari PIG-nya Inggris. Mereka jualan juga. Orientasinya sekarang untuk trekking, hiking, atau macam-macam. Ini Jerman, BKG, BKG-nya Jerman. Ini Kanada. Detailnya beda-beda, skalanya beda-beda juga. Ini Swiss Topo, ini paling bagus. Kalau teman-teman tertarik untuk visualisasi kartografi, peta dasar, teman-teman bisa belajar dari Swiss Topo. Dia visualisasinya cukup bagus. Ini di Prancis. Ini di Australia, standar sama kayak kita. Nah, yang saya ingin highlight atau infokan ke teman-teman semua, bahwasanya dalam proses pembuatan peta dasar, tiap negara itu punya standar dan prioritas masing-masing. Ini harus jadi mindset kita. Apalagi untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang luas sekali ya. Dari Sabang sampai Merauke, ya kan, dari Padang sampai Pulau Rote gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke. Luas sekali. Kemudian yang berikutnya adalah, yang menarik di sini, seiring perkembangan teknologi, dia menyebut istilah satu lagi, bukan kartografer, topografer. Topografer itu orang-orang yang survei. Pasti akan menghadapi, waduh, ini ngimbangin antara akurasi sama kelengkapan gimana ini kan. Terus berikutnya lagi, kalau dulu membuat peta itu kompleks, time consuming, yang kompleks lama. Nah, sekarang ada teknologi artificial intelligence, kecerdasan buatan. Bagaimana ini bisa ke sana? Yang menarik yang paling bawah.
seorang surveyor itu rata-rata istilah surveyor ini biasanya merujuk ke teman-teman geodesi, geomatika, kemudian ada seorang geografer, teman-teman geografi, dan expert-expert lain terkait. Mereka harus terlibat. Jadi teman-teman ini sebagai pendidik geografi harus terlibat dalam memvalidasi dan memverifikasi. Karena teman-teman diharapkan memiliki pengetahuan lebih di bidang geografi, di bidang kebumian. Sehingga apa-apa yang muncul dalam sebuah peta itu bisa dikritisi, divalidasi, diverifikasi, betul enggak, dan segala macamnya. Dari sisi mapping, visualisasi, hingga dari proses akuisisi, akurasi, kelengkapan, dan segala macam. Kualitas data, teman-teman menjadi kunci di sana. Ini setahun yang lalu. Setahun yang lalu persis, ada namanya ini, Advanced in Topographic Mapping. Ini conference. Ini menarik ya, teman-teman bisa lihat di layar ya. Ini reality check-in saya izin stop. Saya akan menunjukkan ini. Coba videonya. Saya punya video satu. Bentar, ini semoga bisa tayang ya. Ini zaman saya waktu masih sempat berkunjung kembali ke Belanda. Saya bermain satu alat virtual. Semoga bisa diputar. Kan kalau tadi kan nggak ketayang. Nah ini, oke. Saya izin share screen sebentar. Kelihatan ya? Coba. Oke, saya play ya. Ini momen, jadi ini namanya eye tracking, eye tracker. Eye tracker ini mata saya melihat ke mana itu dot-dot merahnya makin tajam. Waktu itu saya diminta tolong cari rumahmu di mana. Jadi map base-nya cuma pakai ini ya. Lihat, coba ini lihat, mata saya, fokus saya mata saya itu. Semakin saya fokus, bolanya makin besar. Ini eye tracking. Kalau teman-teman nanti ke depan labnya mau mau punya alat ini bagus juga. Ini bisa untuk pendidikan ya. Terus di sebelahnya lagi ini yang virtual. Ini teman saya. Ya jalan-jalan di atas ini ya, virtual reality ini ya. Bisa teman-teman lihat. Habis habis ikut kayak gini saya langsung pusing ini. Karena melayang-layang kita. Ini kita bisa keliling dunia lewat kayak gini. Yang tadi saya bilang, seorang geografer itu bisa keliling dunia. Salah satunya lewat virtual seperti ini. Oke, Oke, saya lanjut ya. Nah, berikutnya ini. Ini kalau teman-teman tertarik visualisasi, tertarik kartografi, teman-teman bisa follow Instagram, Twitternya ini. Ini Twitter lab yang tadi, labnya saya dulu di sana. Ini labnya namanya Lab Geovisualization di kampus ITC di Belanda. Teman-teman bisa belajar di sana. Nah ini salah satu paper yang dihasilkan oleh periset atau dosen di sana, yang dimana dia melihat berbagai perspektif cara kita membaca peta. Ada perspektif yang paling sederhana, kita bicara bahwasanya peta itu menggambarkan realita langsung jadi peta. Yang kedua, perspektif kognitif. Perspektif kognitif ini yang tadi saya sampaikan, yang saya bikin, ada peta mental tadi. Itu realitas yang ada di muka bumi ini, ada dalam persepsi individual perorangan, lalu orang itu menuangkan dalam sebuah peta. Yang C, itu adalah perspektif informasi, di mana kalau bicara peta, berarti tadi, peta adalah alat komunikasi antara si map maker atau kartografer dengan map user, pengguna peta. Yang sisi perspektif pragmatis dari sisi D itu antara user penggunaan peta, mapper pembuat peta dengan map. Jadi perspektif berbeda-beda. Kalau di ya ini sosial ini, yang sosial perspektif itu kolektif di masyarakat. Banyak orang-orang mapper. Ini contohnya adalah teman-teman OpenStreetMap. Ketika terjadi sebuah bencana di Indonesia atau di luar negara lain, teman-teman OpenStreetMap Indonesia atau OpenStreetMap negara-negara lain itu mengumumkan, ayo kita petakan bareng-bareng bencana di sini, di Haiti, di macam-macam, di Aceh atau di mana. Lalu para mapper ini berinteraksi lah, sehingga mereka menghasilkan sebuah peta yang dipakai oleh user, oleh pengguna untuk bencanaan dan segala macamnya. Kalau dari sudut pemerintahan, maka itu the point F, emergent perspective. Aktor-aktornya pemerintah, segala macam tadi, penyedia jasa layanan, itu mereka punya punya kegiatan proyek pemetaan, yang misalnya output map yang diharapkan dapat menjadi identifikasi, identitas. Nah ini tadi kita bicara peta peta buta ya, peta buta yang dibalik. Ketika dikasih toponimi kita mengenalinya, walaupun pas dibalik kita juga mengenalinya ya. Oke, ini adalah jembatan untuk menuju ke tadi ke toponimi. Toponimi, kalau teman-teman mau belajar toponimi, teman-teman bisa ke website di bawah ini. Intinya nama-nama objek di muka bumi ya,
ada yang mengenal juga nama geografi, ada yang menyebutnya di kita nama rupa bumi. Istilah rupa bumi ini muncul sebagai pembeda dengan topografi. Karena dulu peta topografi itu diproduksi oleh tentara. Ketika sipil yang membuat dalam ini Bagus Sultan, maka dia perlu istilah yang lain. Sehingga diistilahkan oleh almarhum Prof. Yaakob Rais, salah satu kepala Bagus Sultan saat itu, beliau mengistilahkan sebagai rupa bumi. Disambung ya teman-teman ya tulisannya. Teman-teman bisa lihat di KBBI Daring, saya sudah mengusulkan ke sana. Jadi tulisannya sudah fix, sudah sah, rupa bumi itu disambung, tidak dipisah. Atau istilah lainnya dengan toponim atau toponimi. Ini elemen dasar nih. Sekarang kita lari ke toponimi ya, nama-nama tempat atau ini nama-nama tempat ya. Elemennya nama tempat itu ada waktu karena nama itu terus berubah dari waktu ke waktu. Ada unsurnya sendiri, apakah dia unsur alam, unsur buatan sungai, gunung dan segala macam. Ada namanya itu sendiri. Ketika unsurnya dia kaitannya dengan ini jenis unsurnya apa? Dia bentuk geometrinya titik garis atau area. Posisinya koordinatnya berapa? Ketika dia adalah sebuah garis, berarti dia punya titik awal dan titik akhir. Ketika dia ada sebuah danau misalkan, maka dia punya titik tengahnya di mana? Sentroidnya. Nah, dengan nama ada kaitannya dengan bagaimana mengucapkan, bagaimana menulisnya, dan segala macamnya. Yang berikutnya waktu. Waktu tadi terkait dengan perubahan. Ini konsep dasar ya, terkait toponimi. Nah, ini kaitan kartografi dan toponimi itu gimana? Ilmu yang mempelajari tentang nama-nama tadi, nama-nama tempat, nama diri orang, itu disebut onomastika. Disiplin yang berkaitan dengan toponimi dan kartografi, karena dari sisi waktu, maka dia ada namanya historical geography. Ada juga yang bilang dia bagian dari cultural geography atau geografi budaya. Kalau kita lihat di bawah ada onomastika, ada kartografi. Ketika mereka bertemu, mereka fokusnya ke pembakuan standarisasi. Ketika onomastika itu lari sendiri, dia akan menggali asal-usul tadi. Kalau teman-teman sempat ada yang menjawab asal-usul yang arti nama dan segala macamnya. Metode untuk menggali itu ada rekonstruksi. Apakah nama ini ada kaitannya dengan unsur alami, buatan, diberikan nama dan segala macamnya. Ini antroponimi, toponimi, dan kaitannya dengan kartografi ya. Nah, yang menarik adalah tadi saya sampaikan, di dunia ini ada namanya kelompok pakar yang berkumpul hingga di tahun 50-60-an itu mereka bersatu membentuk kelompok pakar PBB tentang pembakuan nama-nama republik. Kenapa mereka bersatu? Karena mereka menyadari bahasa di Indonesia, di dunia itu cukup beragam. Peta-peta di dunia ketika tidak saling memiliki standar atau mereka tidak dikomunikasikan dengan baik, maka akan membingungkan. Makanya para pakar kartografi, para pakar geografi, para pakar bahasa, pakar toponimi di seluruh dunia saat itu berkumpul. Mereka menyepakati meminta agar dibentuk merekomendasikan tiap negara itu punya National Geographical Names Authority, otoritas penamaan geografis. Itu tahun 67. Karena mereka sadar peta tanpa nama buta, nama tanpa standar, tanpa pemahaman artinya apa, relevansinya apa juga bingung. Sehingga mereka membentuk ini. Working groupnya ada banyak, saya skip dulu. Ini resource-nya. Kalau teman-teman nanti ada yang tertarik untuk meriset tentang toponimi, di website tadi ada banyak resource. Teman-teman bisa berlatih juga. Ada publikasi yang juga banyak. Saya skip ke sini. Ini paper pertama saya terkait toponimi yang dipublish di jurnal ya, Q2. Ini namanya pendekatan Citizen Science Approach for Collecting Toponyms. Pendekatan berbasis masyarakat. Di sini saya memetakan, kalau teman-teman tadi nyimak dengan baik apa yang saya sampaikan di awal, semua konsep-konsep yang saya sampaikan terangkum di sini. Dari mulai traditional toponym collection, mapping tadi, sampai ada urun daya, pelibatan masyarakat, semua terangkum di sini. Pentingnya pelibatan NGO, dan local government, dan segala macam ada di sini. Ini formnya nggak sebanyak form di batas wilayah ini, toponim. Oke, kita lari ke sini ya. Saking pentingnya tadi, lagi-lagi kalau teman-teman ingat di awal saya sampaikan di dunia kerja terkait pemetaan dan informasi geospasial itu selalu berkaitan dengan namanya regulasi. Makanya ketika Undang-Undang Cipta Kerja dituangkan, tadi kalau kita ingat ya, investasi butuh peta perencanaan butuh peta dasar yang disediakan PIG. Makanya Undang-Undang 4 tahun 2012 juga termasuk undang-undang yang dirubah di dalam Cipta Kerja. Sehingga melahirkan PP 45, melahirkan Perpik 18 tahun 2021. Ini gambarannya ini.
investasi butuh perizinan, perizinan terkait dengan tata ruang terkait dengan pemetaan, makanya undang-undang terkait informasi geospasial juga turut dirubah. Ini salah satu contoh perubahannya. Dulu kita mengenal, atau kalau teman-teman tadi mengklik tautan yang saya berikan terkait unduh peta, itu ada 3 jenis peta saat itu. Peta yang menggambarkan daratan disebut peta rupa bumi Indonesia. Peta yang menggambarkan pesisir, lingkungan pantai, garis pantai, segala macam itu adalah peta lingkungan pantai Indonesia. Peta yang menggambar spot-spot lingkungan laut nasional itu peta laut nasional. Sekarang ketiganya diintegrasikan, nyebutnya sama. Ketiganya namanya sama. Adalah peta rupa bumi Indonesia. Skalanya pun disederhanakan. Yang disediakan oleh BIG di skala 5.000, 25.000, 50.000, 250.000 hingga 1 juta. Ini gambarnya. Ini yang disediakan. Unsurnya apa saja, layar-layarnya. Nah, ini yang ada. Nah, kalau di PWBU ini ada fokus ke batas wilayah saja. Ini gambarannya, teman-teman bisa lihat bagaimana ternyata belum selesai ya, sejak kita merdeka sampai sekarang belum selesai. Ini berbagai teknologinya. Teman-teman bisa melihat perkembangan teknologi yang ada, teknologi pemetaan hingga ini. Nah, ini bicara genesis. Tadi kalau judulnya usulkan Mbak Pepi itu ada eksagerasi. Kami tidak menyepakati eksagerasi ya, karena nggak tepat sebenarnya. Jadi paling bagus memang kita adalah generalisasi. Makanya dalam konsep penyediaan peta dasar, kita akan memetakan pada skala terbesar dulu. Skala terbesar itu artinya satu kue dibagi 5.000 ya. Kalau satu kue dibagi 1 juta itu artinya kecil-kecil, skala kecil, peta kecil. Makanya kita fokus di skala besar, dari skala besar kita generalisasi. Nah, tantangannya adalah secanggih apapun otomasi kartografi untuk generalisasi, ternyata masih butuh art, masih butuh human, masih butuh manusia, sumber daya manusia, seorang kartografer, seorang geografer yang paham bagaimana proses generalisasi, memilih, memilah, menyederhanakan, memfilter dan segala macam itu di sana. Karena itu untuk menjaga konsistensi data spasial, kualitas data spasial harus dijaga. Menggambarkan objek-objek di muka bumi ke dalam skala yang lebih kecil juga tidak serta-merta sekedar zoom in zoom out ya, tapi ada prosesnya di sana. Ini saya kasih gambaran bagaimana proses produksi peta dasar dari yang zaman-zaman dulu ya. Dulu kita komprehensif, sekarang ini kita lebih ke parsial. Ada proses akuisisi, baik batu udara, lidar, IPSAR, teman-teman bisa punya pengalaman di sana ikut terbang. Lalu digambar secara 3 dimensi, ada itu pakai kacamata, ada strobe plotting namanya, untuk menggambarkan objek-objek yang 3 dimensional. Habis itu untuk membangun digital elevation modelnya, generate konturnya, termasuk interpretasi tutupan lahan dari dan segala macam. Tapi ada aktivitas survei, field survey. Kesemuanya harus dalam sebuah basis data. Kalau teman-teman kenal, mungkin bagi yang makan di sini ada istilah namanya katalog unsur geografis Indonesia. Itu yang utama, yang menjadi kuncinya di sana. Nah, kita bicara ini ada yang satu agak terlewatan sampai jadi peta. Ingat, peta terkait toponim. Nah, ini yang menarik. Kita sering lupa. Ternyata dalam sebuah perencanaan spasial, ini yang nulis teman-teman dari ATR BPN sendiri ya, Pak Mas Hendro Pratikno ya. Toponim itu penting. Ini yang kita lupakan. Perencanaan itu seringnya kita melihatnya, oh, yang penting petanya jadi ini. Ternyata enggak. Ternyata toponim itu dalam proses perencanaan itu penting. Menjawab pertanyaan di mana. Muncul dalam peta ruang. Jadi bahkan tata letaknya pun harusnya bisa diatur juga. Jangan sampai mengganggu atau menutupi informasi. Yang berikutnya adalah memahamkan bagaimana ternyata toponim yang berkaitan dengan masyarakat itu penting untuk dikenali. Karena itu orientasi masyarakat. Jangan sampai perencanaannya nggak pas karena toponimnya kurang pas dan segala macam itu juga penting. Nah, oleh karena itu, saking menganggap toponim itu penting, di tahun 2021, Pak Presiden menetapkan PP 2 tentang penyelenggaraan nomor bumi. Ada 3 tujuan utamanya. Melindungi kedaulatan bangsa kita dan keamanan, melestarikan nilai-nilai budaya secara derajat, serta yang paling penting memang tertib administrasi pemerintahan. Ini definisinya, nah yang sebelah kanan karena itu adalah berbagai jenis-jenisnya ya. Jadi kalau nama toponim di kota, namanya ini segala macam itu nanti kawan-kawan kita bisa sharing lebih dalam. Saya agak percepat kembali ini. Ini dasarnya. Jadi terkait toponimi ada yang mendasar. Pertama terkait undang-undang terkait informasi spasial tentu Undang-Undang 4. Yang kedua terkait pemerintah daerah karena termasuk tertib administrasi pemerintahan. Jadi bicara peta itu kaitannya selalu dengan pemerintahan, tertib administrasi. Makanya lahir ke sana. Ini ya unsur alami buatan, teman-teman sudah familiar ya. Gunung, bukit, segala macam unsur buatan termasuk nama-nama itu juga unsur buatan.
Ini agak berat. Ternyata dalam memberi sebuah nama, dalam membakukan sebuah nama, ada kaidah-kaidahnya. Ada kurang lebih 10, kami punya dasar prinsipnya. Tapi membacanya pun harus pelan-pelan. Jadi kalau teman-teman nanti membaca sebuah regulasi harus step by step, harus pelan-pelan, harus cermat. Ya kan? Tidak bisa dipotong-potong. Ada kata-kata harus di sana. Jadi kalau membaca peraturan ini, nama rupa bumi harus memenuhi prinsip titik dua. Menggunakan bahasa Indonesia. Kalau nggak menggunakan bahasa Indonesia pakai apa? Oke, boleh pakai bahasa daerah atau bahasa asing apabila. Jadi ada persyaratannya, tidak bisa sepenggal-sepenggal. Ini yang perlu kita cermati. Oke, saya next aja ya. Ini contohnya ini. Kemudian ternyata dalam setiap kata ada namanya elemen generik dan spesifik. Ini nih udah mulai fokus toponim ya. Jadi kalau tadi kita bicara peta, ternyata dalam sebuah peta itu ada nama-namanya. Nama-namanya pun ada elemennya lagi dipecah. SMA negeri 1 berarti generiknya SMA negeri 1 yang spesifik dan segala ada ilmunya di sana. Oke, saya skip, lari ke sini. Lalu kira-kira dalam proses penyelenggaraan toponim ini, di mana peran akademisi, di mana peran teman-teman? Teman-teman dapat berperan pada fase pengumpulan. Teman-teman dapat mendukung nanti pada saat memberikan tanggapan, mengkritisi, dan sebagainya. Teman-teman dapat berperan dalam mempromosikan, mengenal, dan sebagainya. Banyak-banyak sekali peran-peran akademisi. Karena banyak resource data di sana. Saya skip ke sini. Nah ini, silakan nanti akses aplikasinya Sinar ya. Ada di Android juga, bisa di-download. Teman-teman nanti kalau ada fase pengumuman saya share, silakan cermati. Bisa difilter, memang agak berat, tapi bisa dicari-cari. Minimal nanti cari di Padang, itu toponimnya apa saja yang dikumpulkan oleh Pemda dan dibakukan. Ini aplikasinya ada di Android. Alamat di webnya ada di bawah, sinar.pi.go.id. Ini nama-nama. Teman-teman bisa pakai alat ini juga, atau aplikasi ini untuk mengumpulkan objek-objek titik juga bisa. Ini formnya diisi ada di sana ya. Saya skip lagi, saya ke sini. Ini konsepnya, konsep gotong royong. Tadi kalau di batas wilayah bermain teman-teman partisipatif sama, di toponim juga sama, ada konsep gotong royong juga. Nah ini saya ingin nunjukin ini. Ini peran-peran, artinya kita semua. Ini Profesor Elvi juga berperan ini nanti, Bu Elvi ini sebagai akademisi pendidik ya, dalam mendukung penyelenggaraan toponim dan segala macamnya. Ini contohnya ya, sinerginya. Oke, output terakhir dari sebuah peta, nama-namanya terutama toponimnya adalah gazetir. Ini wadahnya. Kenapa perlu ini gambarannya, jadi teman-teman bisa cermati kembali ya. Saya akan skip ke sini, kemana ya? Oke, yang terakhir aja ini. Nah, kalau ini manfaatannya bisa dilihat-lihat nanti ya. Ini yang terakhir. Ini tantangan bagi kita semua. Bagaimana ternyata mungkin kebayang tidak kebayang ya, teknologi manusia bersaing dengan teknologi AI. Ini saya nyebutnya ada dua hal. Teknologi driven, sebuah ya sesuatu yang lahir dari teknologi baik AI maupun keterhubungan link data open source data, plus kemampuan manusia, power of the crowd itu gotong royong tadi, partisipasi masyarakat termasuk kita kolaboratif, kita belajar bersama sini termasuk bagaimana ini kita masih ini titik temu yang perlu kita bangun. Nah di endingnya ini sebelah kanan gambar kantor dari saya, dunia ini bagaikan papan catur ya, tinggal gimana kita nanti saling bersinergi dan bermain peran. Oke, sekian dari saya Mbak Pepi. Jangan lupa follow Instagram ya. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau mau di sesi tanya saya boleh. Tapi yang Oke, nanya harus follow Instagram dulu. oke, Mas Haji, Oke, Mas silakan. sudah, Patut ya, nanti saya share materinya, nanti saya kirim. ya ya, Saya nanti share. kita boleh minta materinya ya, Mas. Boleh, boleh, boleh. Ya, dari yang sudah disampaikan sama Bapak dosen praktisi kita ini, Mas Aji nih. Makasih banyak, udah banyak sekali tadi yang disampaikan pengetahuan kita tentang toponimi ya. Ya, sangat bagus sekali, banyak menambah pengetahuan kita juga. Nah, mungkin mahasiswa di sini ada yang mau bertanya, kita buka sesi diskusi aja kali ya, Mas Aji Iya, ya, ya, kalau boleh, boleh, boleh. Siap, siap. Diskusi aja. silakan. Ya, kita persilahkan siapa yang ingin lebih dapat pencerahan lagi nih di sini. Oh ya, Mas Haji, kita Tenang. juga ada Siap. mahasiswa PMM nih dari Oh, siap. Silakan, silakan. Firman ya, Firman Maulana. Oh, Ini dari siap. Umlam ya, Universitas Mula Warman, apa tuh namanya di Oh,
Ya, 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 ya. Universitas Lambung Mangkurat. Oh, Lambung Lambung Mangkurat. Mangkurat. Ya, Ya, ya. heeh. Ya, mantap, mantap, mantap. Ya, jadi dia PMM dan di Hmm, di Sumatera Barat. Oke, mungkin ada teman-teman mahasiswa yang bertanya pusing mereka ya, dengerin. atau Banyak banget ini Mas Haji, nggak apa-apa. udah ngerti atau tambah bingung gitu ya? Kalau bingung, nanti kita bedah satu-satu nggak apa-apa di sana. Yang di sini mah biarin aja nih yang di sini. Ya, sini biarin aja, sini nggak usah. Yang di Yang di BB biarin aja. BG Nanti mereka nggak usah langsung lah. sedih. Mereka meramaikan di dalam Zoom aja lah, Mas Aji. Sedih langsung mereka tuh. Mereka punya pertanyaan, nanti suruh nanya langsung aja gitu ya. Oh gitu, nggak apa-apa, nanya di Zoom juga boleh. Nanti nilainya Ya, bisa nanya di sini ditambah gitu silakan. ya. Oh, bisa ditambah tuh yang mau nanya Ya, tuh. kalau yang nanya di Zoom. Kayak gimana? Silakan, silakan Ugi. Tenang, tenang. Kalau bingung nanti kita ini aja, di list pertanyaan boleh. Siapa? Firman mau tanya, Firman. Atau Deja yang mau nanya nih. Deja mau nanya atau apa nih Deja? Goyang-goyang. Deja goyang-goyang mau bertanya gimana Deja? Ini sampai jam berapa pulangnya di sana, Mas? Mereka tuh berani pulang kalau aku udah pulang. Ya nggak sih? Oh gitu. Kalau nggak berani gitu ya. Enggak. Enggak. Oh iya iya iya, benar-benar. Enggak ding. Bentar lagi kayaknya pada pulang. Di sini sampai Iya. jam 4. Oh, Jam 4. sampai jam 4. Iya iya. Oke, materi udah aku kirim ya Mbak Wifi ya. Oh, Materi oke. udah aku kirim. Silakan Iya dibagikan aja iya. nggak apa-apa. Oke, nanti dibagikan ke Nah, mahasiswa juga. ya, Kayak gimana nih ya. mahasiswanya? Kok belum ada yang bertanya atau masih bingung Puyeng dengan mereka, puyeng mereka. puyeng atau semakin pusing gitu ya? Oke, kita lihat tadi dari Irfan, Irfan pusing Irfan. ya Irfan mungkin ada pertanyaan untuk Mas Aji mumpung ditanya pas nanya ini di Zoom gitu ya. Siapa tahu dapat nilai tambahan gitu kan dari pembimbing magangnya. Kayaknya mereka udah mau pulang sih, nggak apa-apa sih. Oh ya, mungkin saya Yang kali ini, yang ya boleh, boleh, boleh. sedikit Silakan, nanya silakan, kali Pak. ya. Berarti Boleh, artinya di boleh. sini saya kemarin ada juga tuh masuk grup yang toponimi ya kalau nggak salah Iya, iya. Oh, saya kamu masuk masuk. tuh. Ya, aku Ada ada apa? di sana. Aku ada di Saya sana tak, di grup tak cek toponimi. kan. Kemarin ada Hmm. yang masukin tulisan ya kalau nggak salah Oh iya, tentang ada. iya Mas Haji kayaknya ya masukin tulisan Iya, terkait dengan nama-nama wilayah itu ya. yang Berarti politik ya. Hmm. ya artinya toponimi ini memang nama penamaan ya lebih kepada penamaan gitu ya Mas Haji ya terkait dengan Hmm. nama-nama wilayah di muka bumi dan tentunya itu kajian toponimi ini kayaknya memang baru ya karena Nah, ya kita baru sendiri populer lebih tepatnya kayaknya, baru populer. Kalau ya lamanya baru udah lama, baru populer mungkin. ya baru populer kayaknya ya saya juga baru Dulu populer. di zaman kita itu kuliahnya ikut ke kartografi, topografi, dan toponimi. Pilihan itu, Pi. Oh iya iya ya Ya, pilihan ya ya. kartografi dan Hmm. ya tapi saya nggak milih itu Kartografi itu. kayaknya Sama aku karena juga nggak milih. iya karena jarang terdengar kan nama-nama itu. Hmm. Nah iya jadi memang kalau di Sikterapan Keruangan memang nama-nama wilayah kemudian toponimi itu memang salah satu hal yang penting juga diketahui oleh mahasiswa di sini dan untuk pertemuan minggu depan itu ya Mas ya. Berarti Ya, kita siap, sudah siap. Minggu depan ke, sudah aku lupa eh, materinya. materinya itu terkait dengan ini eh, integrasi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Oh, siap, siap, ya. Ya, jadi itu udah Oke. mulai ke ya data-data PJ seperti apa dan apa Hmm. kaitannya dengan sistem informasi geografis. Nah, kemarin kami di Oke, siap. ini juga ada mengambil data penginderaan jauh di sini melalui drone juga. Hmm. Dan Oke. dan kita sudah ada mungkin nanti kalau seandainya ada praktek pun bisa ya Mas Aji ya. Misalnya Ya, boleh, ada boleh, boleh. penggunaan
aplikasi misalnya. Nah, mungkin bisa kita Nanti nanti besok besok kita elaborasi ini ya, ya pengolahan kali ya. ya pengolahan data PJ yang Ya, mungkin kami sudah dapat teori-teorinya nanti saya konsep. kasih kasih PR aja kali ya. Ya, nanti bisa Berarti yang kita. PR-nya untuk yang ikut Zoom ya. Jadi kalau ada teman-teman yang di sini ikut Zoom kena PR juga nanti ya. Ya ya, boleh boleh. Oke, tadi katanya ada PR katanya untuk Ya. teman-teman Oh ya, juga. tadi PR-nya ada dua, Pak. Itu tadi kalau teman-teman ngakses ini saya kasih dua tautan tadi ya. Mm-mm. Yang satu tentang tadi, saya coba buka ya sebentar ya, biar teman-teman punya gambaran juga. Bentar, coba saya share screen dulu ya. Nah ini, ini lokasi tanah air portalnya kita. Teman-teman bisa ngakses banyak. Cuman yang saya minta saat ini teman-teman untuk mengunduh peta cetak di sini. Ada berbagai skala, bisa dicoba. Tujuannya teman-teman bisa melihat bagaimana peta-peta itu dijadikan secara kartografi, memenuhi kaedah kartografi oleh para kartografer lama ya, cetak. Yang berikutnya, nah ini adalah atlas. Berbeda kalau ini tadi yang pertama adalah peta dasar, kalau ini atlas tematik. Teman-teman bisa lihat bagaimana peta-peta tematik ini dihasilkan dengan berbagai topiknya. Bisa pilih salah satu nanti dilihat. Mau yang berbasis web, atau yang buku digital juga ada. Nanti silahkan dipelajari, digali-gali, dan dicermati bagaimana seorang kartografer mengemas atlas, bagaimana seorang kartografer mengemas peta dasar, peta rupa bumi, termasuk bagaimana para kartografer atau geografer bersumbangsi dalam penyusunan atlas ini. Perannya di mana semua bisa mencermati karena beda-beda dan cukup bagus-bagus. Ada artnya tadi, ada sainsnya, ada teknologi yang mereka pakai untuk memvisualkan dan segala macamnya. Ini ada banyak. Dan ini adalah bahan-bahan yang bisa teman-teman gunakan sebagai bahan ajar, sebagai materi edukasi untuk mengenalkan tentang peta, untuk mengenalkan bagaimana informasi ataupun data dan informasi geospasial itu disajikan dan disampaikan, atau bagaimana data dan informasi geospasial itu diolah, dianalisis untuk menggambarkan fenomena di muka bumi kita. Jadi ini cukup banyak, teman-teman bisa mencermati ini. Ini ada langsung untuk pendidikan SMP, sederajat ini banyak, ada yang SDGs tadi ya. Jadi banyak-banyak sekali, silakan dicermati, diunduh, dan digali mana yang teman-teman tertariknya kemana itu yang dipelajari. Jadi untuk belajar sesuatu itu harus jadi ada ketertarikannya. Jadi kalau teman-teman tertariknya SDGs atau tertarik atlas anak-anak, silakan digali, dicermati. Siapa tahu jadi inspirasi teman-teman untuk berkarya ke depannya. Kurang lebih itu Mbak. Nanti ini lebih ke memancing supaya teman-teman punya gambaran ya. Kadang kan kelemahan kita adalah kita nggak tahu bahwasanya di luar sana di dunia internet sekarang itu resources cukup banyak. Sumber data, Banyak. sumber informasi cukup banyak. Itu aja sih. Iya, iya, iya. Semoga Oke. bermanfaat ini. Iya, terima Ya, kasih udah dikasih link ini. Kayaknya bisa kita download ya, Mas Haji ya, itu ya. bisa Untuk bisa bisa diunduh, ya, bisa diunduh, bisa bisa diunduh. di-download. Jadi bisa untuk Hmm. bahan ajar juga untuk teman-teman nanti yang ya kalau ini kan keguruan semua ini, Mas Haji. Nanti mereka Ya, ada ya. praktek lapangan pendidikan, jadi mereka PL juga bisa aja nanti Hmm. juga untuk siswa-siswa Iya, yang ada di sekolah gitu. Oke. iya. Oke, Oke, terus tambahan-tambahan Mbak Bebi. Tadi kalau teman-teman yang sudah follow Instagram saya pasti akan melihat bagaimana anak-anak SD kelas 5 itu dengan tertariknya mereka melakukan interaksi melihat peta secara digital. oh Saya ya. minta anak-anak awalnya itu saya minta anak-anak untuk menggambar di dalam lembar kertas peta mental tadi. Di sesi Mm-mm. berikutnya teman saya melakukan aktivitas untuk mengajak anak-anak menebak, oh di mana sih Gunung Merapi, di mana Danau Toba, danau terbesar. Nah, ini mereka berinteraksi dengan melihat peta, di zoom in, zoom out dan segala macam. Ya, ya, Itu ya. konsep-konsep edukasi ya, edukasi tentang geografi, tentang perpetaan, tentang kartografi dan segala macam. Termasuk mengenali citra satelit penginderaan jauh ya. Ya, Iya, kurang ya. lebih seperti itu. Oke, jadi inspirasi kita juga nih Mas bisa ngasih pengabdian ke siswa-siswa di sekolah dasar. Nah, mungkin nanti kita bisa Hmm. kami kan biasanya di kampus ini harus ada pengabdian juga gitu kan. Ah, eh, Masyarakat gitu, pengabdian masyarakat, dosen-dosen dan mahasiswanya. Nah, mungkin ini hmm. inspirasi juga bagi kami nantinya untuk memperkenalkan seperti apa sih geografi. Nah, orang-orang kan kadang Betul, betul.
nggak kenal gitu geografi itu apa Hmm. gitu kan. Nah, banyak yang nggak kenal. Nah, jadi kita ingin memperkenalkan juga. Tadi udah dilihatkan juga ada atlas. Gimana nanti anak Ya, SD bisa menggunakan itu. Oke, makasih banyak nih. siap, Banyak siap, info, siap. dapat info dari ahlinya suhu perpetaan. Oke, ada lagi nih teman-teman yang mau bertanya dari mahasiswa gimana? Yang di sini udah pada mau pulang, Vi. Oh ya, udah pada mau pulang ya. Oke, oke. Oke, nggak Cici apa-apa. udah Mungkin ketawa-ketawa dia. ya, ya, mungkin masih bingung kali ya, Mas ya. Ya, nggak Mungkin apa-apa. Nanti lebih lanjut lagi, tenang, sambil ya, jalan. lebih lanjut lagi minggu depan kita Hmm. ketemu lagi dengan Mas Aji ini. Jadi mungkin kasih tahu aja buat anak-anak mahasiswa semuanya yang di dalam sini, yang diambil mata kuliah ini, kita akan ketemu dengan Mas Aji itu secara daring itu 4 kali pertemuan ya. Tapi nanti 2 kali itu nanti kita bisa ketemu secara langsung di Padang. Mas Aji kita undang ke sini ke Padang. Dan bisa aja kita nanti praktikum lapangan nanti di Boleh, Padang. boleh. Di Padang. Ya, siap. Kita atur aja. Oke Mas, mungkin Oke, ya ya sampai di ya. Terima kasih. Sampai sana ketemu ya minggu depan kita lagi ya. ketemu. Insya Allah ketemu lagi kita minggu Ya. depan. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang sudah hadir semuanya. Terima kasih semua yang ada di BIK juga udah hadir. Mudah-mudahan bisa minggu depan kita ketemu lagi Mas. Terima kasih Oke, banyak siap. Thank you. ya. Terima kasih, Oke, terima teman-teman. kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, ya, izin live ya. Ya, izin live. Oh, Ya. ya, ya. Kasih Dan Pak, nanti tak sip. fallback. DM ya, yang mau fallback.